Baik, dengan Mbak siapa? Baik, Baiklah, di sini saya akan melakukan pengkajian tingkat surprise ya Mbak. Saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Bagaimana Mbak? Apakah bersedia? bersedia. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti Mbak jawab sesuai yang Mbak lakukan saja ya. Yang pertama ada 0. 0 itu tidak sesuai dengan saya sama sekali atau tidak pernah. Terus ada 1 itu sesuai dengan saya, sesuai dengan Mbak sampai tingkat tertentu. Terus yang 2 itu sesuai dengan Mbak sampai batas yang dapat dipertimbangkan. Terus yang 3 itu sangat sesuai dengan Mbak ya. Bisa dimengerti Mbak? Bisa. Baik, saya akan melakukan pertanyaan yang Mbak. Yang pertama ada, Mbak merasa bahwa diri Mbak menjadi marah karena hal sepele. Apakah Mbak sering? Atau kadang-kadang sering? Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak merasa bibir Mbak sering kering? Sering. Mbak sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif. Kadang-kadang ya. Terus selanjutnya, Mbak mengalami kesulitan bernafas, misalnya sering terengah-engah atau tidak dapat bernafas. Kadang-kadang. Mbak sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan. Kadang-kadang. Mbak cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi. Apakah sering? Kadang-kadang. Mbak merasa goyah, misalnya kaki terasa mau copot. Tidak pernah. Mbak merasa sulit untuk bersantai. Kadang-kadang. Mbak menemukan diri Mbak berada dalam situasi yang membuat Mbak merasa sangat cemas dan Mbak akan merasa sangat lega jika semua ini berakhir. Sering Mbak? Kadang-kadang. Mbak merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan. Iya, Sering. Mbak menemukan diri Mbak mudah merasa kesal. Sering. Mbak merasa telah menghabiskan banyak energi untuk merasa cemas. Kadang-kadang. Mbak merasa sedih dan tertekan. Kadang-kadang. Mbak menemukan diri Mbak menjadi tidak sabar ketika mengalami penundaan, misalnya kemacetan lalu lintas dan menunggu sesuatu. Mbak merasa lemas seperti mau pingsan. Iya. Nggak pernah ya. Mbak merasa Mbak kehilangan minat dalam segala hal. Sering. Mbak merasa bahwa Mbak tidak berharga sebagai seorang manusia. Sering. Mbak merasa bahwa Mbak mudah tersinggung. Kadang-kadang. Mbak berkeringat secara berlebihan, misalnya tangan yang berkeringat, terus pada temperatur tidak panas atau tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya. Tidak pernah ya. Mbak merasa takut tanpa alasan yang jelas. Kadang-kadang. Mbak merasa bahwa hidup tidak bermanfaat. Mbak merasa sulit untuk beristirahat. Mbak mengalami kesulitan dalam menolak. Tidak pernah. Mbak tidak dapat merasakan kenikmatan dari berbagai hal yang Mbak lakukan. Sering ya. Mbak menyadari kegiatan jantung walaupun Mbak tidak sehabis melakukan aktivitas fisik, misalnya merasa detak jantung meningkat atau melemah. Mbak merasa putus asa dan sedih. Mbak merasa bahwa Mbak sangat mudah marah. Mbak merasa Mbak hampir panik. Kadang-kadang ya. Mbak merasa sulit untuk tenang setelah sesuatu membuat Mbak kesal. Kadang-kadang. Mbak takut bahwa Mbak akan terhambat oleh tugas-tugas sepele yang tidak biasa Mbak lakukan. Mbak tidak merasa antusias dalam segala hal apapun. Kadang-kadang. Mbak sulit untuk sabar dalam menghadapi gangguan terhadap hal yang sedang Mbak lakukan. Mbak sedang merasa gelisah. Iya. Sekarang Mbak gelisah sering. Mbak merasa bahwa Mbak tidak berharga. Mbak tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi Mbak untuk menyelesaikan hal yang sedang Mbak lakukan. Mbak merasa sangat ketakutan. Tidak pernah ya. Mbak melihat tidak ada harapan untuk masa depan. Sering. Mbak merasa bahwa hidup tidak berarti. Kadang-kadang. Mbak menemukan diri Mbak mudah gelisah. Mbak merasa bahwa dengan situasi di mana Mbak mungkin menjadi panik dan mempermalukan diri Mbak sendiri. Tidak pernah. Mbak merasa gemetar, misalnya pada tangan. Tidak pernah. Mbak merasa sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu. Sering. Baik, ini pertanyaannya sudah selesai. Nanti saya hitung ya Mbak sesuai skalanya. Baik, bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan pengkajian tingkat stresnya? Apakah merasa lebih tenang?
Iya. Baik, ini pengajiannya sudah selesai. Besok kita ketemu lagi untuk melakukan terapi tertawanya nih Mbak. Apakah Mbak bersedia? Mbak maunya di mana? Di sini aja Mbak. Mulai besok di sini ya, di jam 9 pagi ya. Nanti kita akan melakukan terapi tertawa sekitar 10 sampai 15 menit. Baik Mbak, ini pengajiannya sudah selesai. Saya pamit dulu. Apakah ada yang ditanya Mbak? Jika tidak ada yang ditanya, saya pamit. Assalamualaikum Mbak. Bisa Mbak.